Halo semuanya, siapa sih di sini yang belum pernah dengar kata dekomposisi? Semuanya pasti pernah lah mendengar kata dekomposisi. Mungkin pas masih SD, pas masih SMP, SMA, kuliah, atau malah sampai sekarang. Iya, dekomposisi itu loh yang tentang biologi itu. Nah, video ini aku akan ngebahas dekomposisi nih. Tapi bukan dekomposisi secara biologi ya, melainkan dekomposisi dalam analisis data deret waktu, lebih tepatnya tentang visualisasi komponen-komponen dekomposisi. Sebelum mulai videonya, perkenalkan aku Rasendria Nandana, mahasiswa Statistika Universitas Padjadjaran dengan NPM 140610230009, dan ini adalah video tentang visualisasi komponen-komponen dekomposisi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang topik utamanya, kita harus tahu dulu dong definisi dari dekomposisi dalam ilmu statistik. Dekomposisi itu simpelnya adalah memecah data deret waktu menjadi beberapa komponen biar pola datanya bisa dianalisis dan dipahami oleh orang-orang. Dalam dekomposisi, ada 3 komponen utama yang harus kita tahu, yaitu tren, musiman, dan juga sisa atau residual. Nah, 3 hal inilah yang penting untuk buat kita nebak-nebak apa sih yang bakal kita dapetin di masa yang akan datang. Semisalkan nih, ketika kalian mendapatkan uang jajan dari orang tua selama beberapa minggu sebelumnya, dan kalian merasa aneh bahwa, oh kok ini uang jajan ini ada polanya ya, kayak tiap minggu ini dapat segini, tiap minggu ini dapat segini, dan seterusnya gitu. Dengan data-data yang kalian punya ini, dan menggunakan metode dekomposisi, tentunya kita akan lebih gampang nih untuk menerka uang jajan aku di minggu berikutnya berapa ya, 2 minggu berikutnya berapa ya, dan seterusnya. Makanya itu, penting untuk memahami ketiga komponen itu. Salah satu caranya ya lewat visualisasi. Jadi, apa aja sih yang bisa divisualisasiin dari ketiga tren musiman dan sisa itu? Yuk kita simak di video ini. Untuk mendapatkan visual dari komponen-komponen dekomposisi, tentunya ada beberapa hal yang perlu untuk kita siapkan, supaya hasilnya nanti bisa menjadi sebuah kesimpulan yang baik untuk data yang digunakan. Oh ya, disclaimer terlebih dahulu. Contoh yang aku kasih ini pakai dekomposisi multiplikatif ya, bukan aditif. Metodenya buat aditif itu kurang lebih sama kok, hanya beda di rumus perhitungannya aja, jadi santai aja. Oke, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah ya cari datanya dulu dong. Masa kita mau analisis data pakai data ngasal? Hehehe, canda. Datanya itu harus diurutin dari yang paling lama sampai yang terbaru ya. Contohnya, di sini yang kalian lihat itu adalah data Kemendak yang aku gunakan dari Januari 2022 sampai Desember 2024 dengan total 36 data. Semakin banyak data yang kalian gunain buat dekomposisi, akan semakin bagus nanti hasilnya yang bisa berakhir di forecast. Nah, kalau misalkan udah berakhir di forecast, nanti forecast kalian itu bisa lebih akurat. Setelah udah urut nih datanya nih, kita bakal ganti tanggal-tanggal itu jadi angka kayak biasa, dimulai dari angka 1. Kalau konteksnya di video ini nih, yang Januari 2022 itu bakal jadi data pada waktu ke-1, Februari itu jadi yang kedua, lalu sampai begitu terus sampai Desember 2024 jadi data ke-36. Selain dari itu juga, kita juga perlu untuk cari nilai moving average-nya nih. Kamu bisa dapat nilai itu dari rata-rata data sebanyak periode data yang kamu dapat. Contohnya nih, kalau aku itu dapat periode datanya itu setiap 3 bulan. Jadi moving average-ku ini rata-ratanya ya dari 3 bulan itu aja. Nah, mulai data moving average-nya itu nggak boleh ngasal loh. Ada rumusnya supaya kamu tahu kamu mulai dari mana data moving average-nya nih. Rumusnya itu adalah setengah nilai jumlah periodemu ditambah 1. Kalau hasilnya desimal, ya kamu tinggal langsung buletin aja ke atas angkanya. Misalnya nih di video, berhitungnya tuh kurang lebih kayak gini. Setengah dikali periodeku, yaitu 3, lalu ditambah 1. Yang artinya setengah kali 3 itu kan 1,5. Lalu aku tambah 1, dapatlah hasilnya 2,5. Nah, karena hasilnya desimal, otomatis bakal dibuletin ke atas dong. Yang akhirnya, moving average-ku itu dimulai dari data ketiga. Oke, sama satu lagi nih, wajib tahu slope sama intercept dari data kamu ya, tapi santai. Ini bisa kok dicari pakai Excel ataupun spreadsheet. Nanti variabel Y-nya itu adalah data asli kamu, dan variabel X-nya itu adalah urutan data yang udah dibikin tadi tuh, yang dari 1 sampai 36. Nah, dengan persiapan-persiapan itu, kita udah siap nih untuk memulai melakukan visualisasi pada komponen-komponen dekomposisi.
Sekarang kita mulai dari visualisasi tren. Ya, kalian udah tahu lah ya tren, udah pasti datanya bakal naik terus. Nah, nilai tren itu dicari pakai intercept ditambah urutan data dikali sama slope. Kalian bisa lihat di sini yang ada gambarnya judulnya itu grafik nilai tren. Nah, satu lagi gambarnya itu adalah perbandingan antara data yang udah kita dapetin sama grafik trennya nih. Tentunya bakal beda secara signifikan ya, mengingat kalau data asli itu pasti ada faktor-faktor lain, nggak cuma sekedar dari model linear kayak tren. Tapi kurang lebih mirip lah ya kelihatannya, di mana grafik trennya itu punya titik awal sama titik akhir di antara nilai-nilai asli yang udah kita dapetin. Kedua itu adalah indeks musiman. Indeks musiman itu kurang lebihnya nilai yang mengukur seberapa besar pengaruh musim terhadap data aslinya. Itu tuh bisa didapetin lewat nilai rasio antara nilai asli dibagi dengan nilai moving average-nya. Jadi, mulainya itu dari data ketiga ya, karena yang kalian tahu tadi, data pertama sama data keduanya itu kosong. Nah, nanti dibuat tabel kayak gini, di mana satu barisnya itu cuma bakal ada satu periode, alias 3 nilai rasio itu, yang dari data 1 sampai data 3. Nah, nanti kalian bakal dapat rata-rata mediannya nih, yang bisa jadi bahan untuk menghitung indeks musiman. Dengan indeks musiman itu, kita bisa lihat nih, kalau data kedua pada setiap periode itu memiliki nilai yang cenderung lebih kecil dibandingin sama data pertama sama ketiga per periodenya. Yang kalau data keduanya itu sekitar 97% dibandingin kalau sama data lainnya itu indeksnya itu sekitar 101%. Nah, yang ketiga itu adalah residual atau sisa. Ya, kurang lebihnya kayak seberapa beda sih nilai aslinya dibandingin sama nilai prediksi yang dihasilin dari model ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, rata-rata dari data yang kita pakai itu kurang lebih mirip-mirip lah ya datanya sama model prediksinya. Bisa kelihatan nih dari nilai-nilainya yang cenderung mendekati satu semua nih nilai residunya. Tapi bentar, kok residunya itu ada 2 ya? Bukannya harusnya cuma 1 aja? Modelnya juga cuma 1. Aneh kali. Nah, ini nih yang mau aku kenalin ke kalian, yaitu komponen keempat. Komponen ini tuh namanya siklus. Siklus itu mirip-mirip kayak rasio lah yang dipakai buat cari nilai indeks musiman. Bedanya, kalau siklus itu cenderung nggak punya periode yang tetap. Beda kalau rasio musiman yang periodenya itu mengikuti periode data yang kita pakai. Makanya siklus itu nggak dipakai sebanyak indeks musiman. Nah, siklus itu nilainya merupakan rasio antara moving average dengan nilai tren. Grafiknya bisa kalian lihat nih di gambar yang judulnya grafik siklus. Berbeda dengan indeks musiman yang data per periodenya itu bisa pakai indeks musiman yang ditetapkan seperti yang udah tadi aku tunjukin itu loh, yang 101 sama 97% itu. Oh ya, residu yang kalian tadi lihat itu adalah residu A dan residu B. Nah, residu A dan residu B itu apa sih? Residu A sama residu B itu adalah residu dari perbandingan antara nilai asli dengan model prediksi yang tidak pakai siklus, yang garisnya warna merah itu, sama yang pakai siklus, yang garisnya warna biru. Nah, bisa dilihat di sini kalau residunya itu cenderung sama ya. Bedanya itu cuma di beberapa data awal aja. Dari sekian banyak informasi yang aku dapetin nih, ada beberapa hal yang aku bisa dapetin. Salah satu hal simpelnya bahwa penjualan migas negara itu bisa dibilang cenderung stabil dilihat dari indeks musimannya. Negara hanya butuh sedikit lebih banyak effort aja nih buat di bulan kedua periode, yaitu di Februari, Mei, Agustus, sama November nih, supaya bisa hasilnya itu sebanding sama bulan-bulan lainnya. Atau malah negara itu harus jor-joran di bulan-bulan selain itu, karena mungkin malah di bulan-bulan itulah yang potensinya itu malah jauh lebih besar nih supaya bisa diekspornya. Mungkin karena efek-efek yang kita tuh nggak terlalu ngerti lah efek-efeknya. Apa sih sebenarnya yang negara lihat itu dari bulan-bulan itu. Selain itu juga, dengan melihat tadi rasionya yang bisa dibilang cukup stabil ya, nggak gede-gede banget, ya kita bisa, kasarnya ya kita bisa prediksi nanti di bulan berikutnya tuh hasilnya berapa ya. Di bulan berikutnya tuh bisa dapat berapa sih hasil penjualannya. Tapi ya jangan sampai kena force major lah. Tentunya kita nggak bisa prediksi kan tentang force major. Nah, jadi gitu deh kurang lebih tentang visualisasi komponen dekomposisi. Mudah kan? Gak mudah. Tenang aja. Kalian bisa tonton video ini ulang kok. Hehehe. Semoga cepet-cepet ngerti ya. Dah, itu aja deh buat video ini. Terima kasih ya buat kalian yang telah menonton video tentang visualisasi komponen dekomposisi. Akhir kata, sampai jumpa di lain sisi. God bless you all.